jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada bendera sang merah putih, hormat. Hormat. Tegak. Tegak. Nah, ini kelompok PKK Desa Sampok dengan acting mereka semua dipandu oleh beliau Bapak Kepala Desa Sampok, juga oleh tutorial Ibu Trisni dari Desa Anjrai. Beliau ini adalah termasuk maestro batik Desa Anjrai. Nah, nanti kita akan ikuti wawancara dengan beliau, Ibu Trisni juga Bapak Kepala Desa Sampok, bagaimana punya komitmen terhadap kemajuan desa masing-masing. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dulur-dulur, teman-teman dimanapun berada, bertemu lagi dengan channel TV Transmisi 7, yang pada pertemuan siang hari ini kami sedang mengadakan kunjungan ke sebuah desa yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gunung Bungkal, Kabupaten Pati. Ada apa? Kami mengadakan kunjungan lawatan ke Desa Sampok ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena siang ini di Desa Sampok, tepatnya di rumah Kepala Desa Sampok, ada kegiatan belajar mengajar membatik batik gunung. Nah, ini ibu-ibu PKK sedang belajar membatik, geliat daripada warga masyarakat antusias untuk kemajuan desanya dengan ikut ambil bagian menciptakan produksi demi untuk perekonomian. Nah, ini baru saja ada kegiatan membatik dengan pola motif seperti itu. Nanti kita akan ekspor lebih dekat lagi. Ini ada perbaikan tempat yang mungkin nanti ada perbaikan berkaitan dengan pola yang akan dibuat. Ini bahan dasarnya, bahan bakunya adalah
kain mori warna putih yang kemudian dibatik dengan model batik tulis seperti ini. Nah, ini luar biasa teman-teman, bagi panjenengan yang memang punya imajinasi tinggi, bisa menciptakan kreativitas untuk kemajuan desanya masing-masing. Begitupun dengan Desa Sampok ini tak mau ketinggalan di dalam hal memberdayakan masyarakatnya, terutama ibu-ibu PKK ini. Nah teman-teman, para pecinta seni budaya, pemirsa sejarah Nusantara yang berbahagia, ini ibu PKK sedang melipat-lipat kain hasil batik mereka. Nah ini luar biasa coraknya. Dan ini mungkin kalau dipasarkan ke tingkat regional, mungkin ini nanti bisa menjadi menarik pangsa pasar. Karena tren sekarang ini kan di wilayah Kabupaten Pati kan ada batik bakaran. Nah ini di Kecamatan Gunung Bungkal ini mencoba untuk membuat varian-varian tertentu dengan model seperti ini. Nah teman-teman, nanti kita akan wawancara dengan beliau, Ibu Tresni. Beliau sebagai pengajar batik dari Desa Jerai, Kecamatan Gunung Bungkal. Dan juga nanti kita akan wawancara dengan beliau, Bapak Kepala Desa Sampok, yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar membatik ini. Nah teman-teman, mari kita ikuti wawancara dengan beliau, Bapak Warsito selaku Kepala Desa Sampok. Beliau yang telah memfasilitasi ibu PKK Desa Sampok ini untuk belajar membatik. Ya harapan kita semua, semoga kegiatan ini nanti membuahkan hasil untuk kemajuan Desa Sampok sini, yang tentunya akan menambah income masyarakat dan juga perputaran ekonomi yang signifikan. Nah, yuk kita ikuti wawancara dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kalih Mbah Inggi Sampok nggih. Terus. Nggih, ngeten Mbah Inggi, kami dari channel TV Transmisi 7 yang ikut hadir dalam acara belajar membatik ini. Jauh-jauh kami dari Pati Selatan karena ada mendengar kabar dari koresponden kami tentang kegiatan yang ada di Desa Sampok ini berkaitan dengan informasi yang kami terima, yaitu Desa Sampok ini adalah salah satu dari desa percontohan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Bungkal. Nah ini kami lihat lagi ada kegiatan belajar membatik ini sudah berlangsung berapa hari ini, Mbak? Sekitar 6 hari yang lalu. Oh, 6 hari yang lalu ya. Nah, untuk proyek dalam arti pelaksanaan 10 hari kita berlatih untuk kegiatan batik tulis. Oh, okay. Nah ini pelatihnya dari mana ini, Mbak? Sesuai dengan rapat kemarin yang sudah direncanakan, kita ambil pelatih lokal. Lokal dalam arti lingkup Kecamatan Gunung Bungkal. Di situ ada pelatih yang mungkin sudah terkenal di wilayah kita dari Jerai, dari Desa Jerai. Oh, dari Jerai ya. Namanya benar Ibu Sutresni ya? Leres, Bu Sutresni. Oh, okay. Itu dulu sempat kami berkunjung ke sana, ke rumah beliau dan sempat wawancara. Namun dulu itu tidak ada liputan yang kami liput berkaitan dengan kegiatan beliau. Dan kebetulan ini di Sampok ini beliau mengajar di sini. Ya tentu apresiasi panjenengan terhadap para ibu-ibu PKK ini untuk ikut ambil bagian dalam memajukan desanya. Kira-kira tujuan jangka panjangnya apa ini, baik terkait dengan belajar batik ini? Oh gini, sesuai dengan musyawarah yang sudah direncanakan Musrenbang tahun kemarin, bila mana dari
PKK Desa Sampok mengajukan kegiatan, yaitu kegiatan pelatihan membatik tulis. Jadi dari kita selaku pemerintah Desa Sampok meng-ACC atau mengiyakan kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan ekonomi desa kita, yaitu Desa Sampok, khususnya dari ibu-ibu PKK desa kita, yaitu Desa Sampok. Oh, oke. Ya, terus ini tingkat keberhasilan ibu-ibu PKK dalam belajar selama 6 hari ini, ada peningkatan membatiknya bagaimana itu, Mbak Henggi? Setelah kita lihat dari proses awal sampai hari ini atau hari yang ke-6, kita melihat dan menilai beserta dengan pelatihnya, kelihatannya dari peserta membatik ini minatnya sangat tinggi, dan alhamdulillah dari 6 hari yang sudah berlalu, saat ini sudah mulai menanjak naik dari hasil karya ibu-ibu itu. Oh gitu, gitu. Ini ngomong-ngomong Mbak Henggi ya, kira-kira capaian-capaian apa saja, sektor apa saja yang telah dicapai oleh pemerintahan Desa Sampok dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, Mbak Henggi? Ya, kalau kita sampaikan ya gimana ya, karena Nun Sewu desa kita memang agak-agak tertinggal dari desa-desa yang lain ya. Perlu ada support dari lini apa saja, dan alhamdulillah basic kita dari semua perangkat yang hadir di sini ingin memajukan Desa Sampok ini. Kita genjot di infrastruktur dan bidang-bidang yang lainnya, sekiranya taraf hidup masyarakat desa ini bisa meningkat. Jadi malah kami dengar itu kan terkenal di seluruh wilayah Pati itu bagi bahwa Desa Sampok ini adalah salah satu dari pengusaha ternak lebah. Apakah betul itu lagi? Oh, dari ternak lebah yang ada di desa kita, Desa Sampok, itu bisa dikategorikan 50% lah dari warga yang mencoba untuk berinvestasi di bidang lebah dan madu. Yang lainnya rata-rata di sektor ada peternakan, ada yang bertani, dan juga ada yang berkebun. Harapan besar kami dengan tayangnya channel ini nanti bisa memberi motivasi terhadap desa-desa yang lain, kaitanipun biar ada kemajuan. Amin, amin. Nah teman-teman, itu support dari beliau terkait dengan geliat ekonomi yang ada di Desa Sampok. Kalau kita adakan skala banding dari periode-periode sebelumnya, tentu kita bisa mendengar daripada berita-berita yang berseliweran di luar bahwa Desa Sampok ini mencoba untuk merangkak pelan tapi pasti menuju kehidupan yang lebih baik, dan tentu saja itu membutuhkan daripada dukungan semua pihak untuk dapat mewujudkan cita-cita pemerintahan Desa Sampok yang kreatif, inovatif, progresif. Nah, Nyun Sewu Mbah Henggi ini di sebelah panjenengan ini perangkat Desa Sampok semuanya, nggih? Semua perangkat Desa Sampok ini beliau yang kita anggap sudah senior. Kasih kesejahteraan. Kasih keserang, nggih. Sebelahnya beliau Bapak Darwino Syahid, beliau sebagai kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan. Yang tukang gawe KTP ini, nggih. Nah, nggih leres nih. Oh, nggih. Terus yang ini, yang sebelah kanan saya, beliau Bapak Sunartriyono selaku Kadus 1 di wilayah RW 1. Kadus, kepala dusun Ya, ya. kepala dusun. Terus yang ini, sebelah kanannya lagi Bu Ruminah. Beliau juga seorang Kadus di wilayah RW 2 Desa Sampok. Sebelahnya lagi beliau juga seorang Kadus, Bu Haryati. Beliau Kadus di RW 3 di Dukuh Wino. Jadi semua pamong Desa Sampok ini terdiri dari ini 2, terus plus 3-nya 5 ini, Mbak Henggi. Tidak, Desa Sampok ada
12. 12. Pak ini cuma 5. Termasuk 10 perangkat dalam arti yang memang sebagai kasih dan kaur beserta sekdes, dan yang duanya sebagai perangkat lainnya. Cuma pada hari ini beliau-beliaunya tidak bisa hadir karena ada pekerjaan dalam arti tugas di luar, dalam arti di luar kantor. Demikian Mbak Enggi, matur nuwun atas informasinya. Terakhir sekali, bagaimana peran aktif, proaktif pemerintahan Desa Sampok di dalam menyikapi fenomena sekarang ini? Akhir-akhir ini kan menjelang pemilu, tentu banyak hal yang mungkin saja itu bisa mengakibatkan fiksi-fiksi di masyarakat di dalam hal memilih. Nah, harapan kami panjenengan sebagai pucuk pimpinan yang ada di desa ini bisa memberikan percontohan yang baik untuk desa lainnya, sehingga nanti desa-desa yang lain itu mencontoh desa sini ketika menghadapi pemilu itu selalu kondusif. Monggo, pesan panjenengan. Untuk pemilu yang akan datang, baik itu pilihan legislatif atau dengan pilihan presiden, kita sebagai pamong di Desa Sampok terkait dengan keamanan, insya Allah Sampok damai dan kondusif. Masyarakat Desa Sampok sangat-sangat saya cintai. Teman-teman perangkat yang hadir di sini sangat mencintai semua warganya. Insya Allah kita mengikuti regulasi aturan dari KPU terkait dengan pemilihan umum. Kita sebagai pejabat desa, kita siap melaksanakan. Untuk hal-hal yang lain, karena pemilu tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, jadi kita selaku pamong Desa Sampok siap untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan pemerintah dalam hal pemilu tahun 2024. Nggih, matur nuwun Mbak Enggi nggih. Supportnya, sugestinya, juga saran-sarannya, pesan-pesannya. Semoga panjenengan selalu sukses untuk ke depan nggih. Amin. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Bahwa demikian wawancara kami dengan beliau Kepala Desa Sampok, dengan lugas dan tegas memberikan klarifikasi juga sugesti untuk kita semua. Nah, nanti kita akan wawancara dengan beliau pada sesi yang lain dengan beliau Ibu Sutrisni sebagai tutorial pembatik dari Desa Njrai. Nah, teman-teman, kita akan wawancara dengan beliau Ibu Sutrisni, maestro batik gunung dari Desa Njrai. Beliau telah banyak merilis beberapa batik tulis yang sangat spektakuler yang telah dipasarkan ke pasar regional. Namun oleh karena terbentur dengan modal, sehingga beliau sangat kesulitan untuk menembus pangsa pasar. Namun kami sempat beberapa waktu yang lalu survei ke rumah beliau dan diperlihatkan beberapa batik yang telah dirilis dengan motif yang sangat luar biasa, yang dijual satu potongnya itu sekitar Rp200.000. Harga segitu tentu saja sangat murah dibanding dengan hasil kreativitas beliau yang membutuhkan energi, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini kegiatan belajar
mengajar membatik yang dilaksanakan di Desa Sampok ini akan tentu saja meningkatkan sumber daya manusia, terutama ibu-ibu PKK di desa sini, yang nantinya akan dikembangkan menjadi batik tulis Sampok. Nah, yuk kita ikuti wawancara dengan beliau, Ibu Sutrisni. Let's go. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Niki dengan Ibu Sutrisni ya. Oh, nggih, Pak. Sudah berapa hari panjenengan mengajar di Desa Sampok ini terkait dengan pelatihan batik tulis ini? 6 hari. Oh, 6 hari. Capaian apa saja selama 6 hari yang panjenengan ajarkan di sini dan juga ibu-ibu PKK ini telah memperoleh bimbingan dari panjenengan dalam hal membatik ini, capaian apa saja terkait dengan motif ini, Bu? Yang pertama ini untuk pencantingan mereka hari ke-6 ini sudah memasuki kain kedua, Pak. Kain kedua, ya. Untuk kain pertama ini memang masih banyak kelemahan, misalnya cantingan-cantingan belum pada nyambung, akhirnya warna-warnanya juga masih banyak yang kurang sesuai yang diharapkan. Tapi cerah. Yang namanya belajar kan memang dari sedikit demi sedikit. Ini yang sudah jadi ya? Ini ya untuk hasil pertama. Untuk 6 hari untuk sudah menghasilkan satu kain. Ini hasil 6 hari sudah menghasilkan ini. Ini kami kira ini sudah bagus ini, Bu. Kalau dijual dengan harga yang murah tentu ini mau. Iya. Bahkan kalau dikasihkan ke kami juga mau kok. Oh gitu. Ya nanti diminta saja sama yang pelatihan, Pak. Nah, ini untuk kain yang kedua, ini membuat motif yang setidaknya sudah hampir mirip dengan ciri khas Sampok. Karena di Sampok ini banyak tegalan gitu ya, Pak. Kelihatannya banyak ketela. Ini mereka memilih daun ketela sebagai motif Desa Sampok. Oh, jadi ini motif daun ketela ya? Iya, daun ketela, tapi yang karena batik kan harus lebih. Kalau yang ini motif mana ini? Apa ini, Bu? Ini prank, Pak, tapi bambu. ya, Masuk bambu seperti itu? katanya ini momennya 17-an, ini dipotong untuk cagakin. Oh, gitu. Kalau daun singkong ini bisa menit ditambah dengan buahnya, misalnya kayak ada gambarnya itu. Ya ini nanti latarnya sini ada ditambah isen-isen lagi. Kan untuk pati itu kan memang belum ada nih, kecuali dari bakaran untuk Minatani yang Ya ini untuk memunculkan ciri khas masing-masing, produktivitas yang sangat menonjol itu apa di daerahnya. Nanti ini peserta juga ada PR untuk membuat motif khas Sampok gitu, Pak, nantinya. Terus motif unggulan panjenengan apa, Bu? Motif yang diunggulkan? Kalau untuk batik saya, itu pakis gunung. Pakis gunung ya? Ini ada sampelnya ada? Ya karena saya di sini ya nggak bawa. Oh gitu, Oke, makanya lain hari kami akan OTW ke sana. Iya, silahkan. Terus omong-omong ini, Bu ya, jenengan mengajar di sini ini gratis atau ada kompensasinya? Oh iya ada, Pak. Ada, ya. Kan ini Pak mau mencetak kader-kader pengusaha ya. Kira gratis. Nah, terus ini nanti rencana planningnya itu nanti sampai berapa hari yang ditentukan? 10 hari. 10 hari. tinggal 4 hari. Dalam kurun waktu 10 hari itu nanti panjenengan perkirakan semua ibu-ibu ini sudah mampu untuk membatik ya? Insya Allah untuk tingkat dasar sudah. Oke. Nanti tunggu launchingnya nanti. Batik Sampok khas daun singkong dan bambu. Nah, terus yang terkait dengan panjenengan ini membatik atau belajar membatik itu sudah berapa tahun, Bu? Kalau mulai belajar tahun 2016, tapi untuk memulai usahanya 2018, Pak. 2016 belajar terus memulai 2018. Terus panjenengan kok bisa membatik itu dulunya belajar di mana? Saya belajar dari batik bakaran Mbah Cokro. Oh, dari bakaran. Terus panjenengan bikin motif sendiri yang tidak sama dengan bakaran gitu nggih? Oh, nggih. Nah, terus ini terkait dengan usaha jenengan membatik ini, kira-kira apa yang menjadi kendala dari usaha panjenengan?
Kalau permodalan ya sebenarnya sudah terbuka. Bank yang menawarkan. Kendala yang lain itu tenaga kerja. Mereka itu kalau orang desa kan pengennya kalau ngocok lah istilahnya langsung dapat bayaran gitu. Akhirnya enggak telaten Pak, karena batik kan belum tentu hari ini kerja besok bisa bayaran kan gitu. Ya, karena terbatasnya permodalan itu kan biasanya saya yang bayarnya karena sudah laku gitu. Jadi kendalanya itu para tenaga kerja itu mintanya spontanitas dibayar gitu ya. Kurang telaten juga. Kurang telaten juga. Berarti kan permodalan itu. Kalau modalnya banyak kan nanti bisa menabung sudah untuk yang bosnya itu istilahnya yang menguasai dulu dibayari gitu. Jadi berarti itu poinnya permodalan memang kurang. Iya, perlu suplai ya Pak ya. Iya. Diutangi Mbak Mudin. Kemudian terkait dengan antusias masyarakat Jerai sendiri terhadap usaha panjenengan ini bagaimana? Bisa panjenengan Jerai? Ya sedikit sudah mulai agak menyambut Pak. Mereka juga sudah banyak yang belajar. Kalau mungkin ada kesalahan juga sudah tak ajak juga sudah mau. Ya saya harap dengan di desa-desa lain yang sudah melakukan pelatihan seperti ini tidak berhenti di pelatihan saja, tapi supaya memang berkembang Pak, menjadi pengusaha bernilai jual untuk meningkatkan perekonomian. Soal enggak usah Pak ngajari kok kalah saya enggak, kita kan punya pangsa pasar masing-masing. Terus ini berarti panjenengan ini sudah menembus pangsa pasar tingkat kabupaten atau sudah keluar kabupaten? Ya keluar kabupaten. Keluar kabupaten ya, alhamdulillah. Terus ini produksi panjenengan dalam kurun 1 bulan atau mungkin beberapa bulan itu bisa menghasilkan berapa unit batik? Ya dalam sebulannya untuk yang tulis ya kami ada tulis juga kombinasi Pak, kan termasuk itu permintaan pasar. Kalau yang tulis ya sekitar 20-30-an gitu. Bulan ya? Bagus itu. Terus panjenengan tentu punya harapan dengan usaha itu, siapapun kan harus punya cita-cita. Karena cita-cita itu adalah bagian daripada semangat hidup. Cita-cita panjenengan terkait dengan batik ini apa? Ya gini. Batik itu bukan hanya sekedar kita untuk berjualan atau berbisnis saja, tapi ini adalah suatu warisan budaya leluhur kita. Saya atau mungkin saya tanamkan kepada saudara-saudara yang sudah belajar batik. Kalau sudah bisa batik, anggaplah bahwa di tangan kita itu sudah memegang estafet itu penerus kebudayaan. Makanya kalau sudah bisa, mari kita tularkan kepada yang lain. Itu pertama Pak. Kalau soal kita untuk jualan, untuk itu pendukung. Ya memang yang namanya untuk penyemangat. Kalau nggak ada itu ya malah berhenti. Memang ada harapan. Maksudnya tujuannya juga itu juga, tapi tidak yang utama. Ini jangan sampai nanti layamu tu walayah ya, wasoramu tu ngentekno biaya. Jadi ya kami ikut mensupport panjenengan, kami doakan juga teman-teman nanti akan kami beritahu bahwa di Desa Jerai itu ada pembatik yang luar biasa, yang tentu saja itu warisan daripada adiluhung para leluhur. Jangan sampai nanti batik itu diklaim oleh bangsa lain seperti halnya dulu Reok Ponorogo itu diklaim oleh negara Malaysia, akhirnya menjadi ramai di sini. Nah, karena batik itu adalah warisan daripada budaya nenek moyang kita, siapa lagi kalau tidak kita yang meneruskan? Ya, demikian ya Bu ya. Kalau itu Bu, ukuran misalkan kan batik kan ada ukuran misalkan pakai untuk baju pendek, ada lam pendek, dengan panjang ini sudah terukur misalnya gitu. Kalau untuk standar saya pakainya 210 semua Pak, 210. Tapi kalau mungkin untuk ukuran jumbo bisa 230 Pak. 230, 230.
panjangnya. Nggih, matur nuwun Bu Trisni nggih. Nggih, semoga usaha panjenengan lancar dan ibu-ibu ini nanti juga sukses bisa belajar membatik menjadi maestro batik Desa Sampok dengan motif daun, singkong dan pohon bambu. Amin Allahumma. Amin. Sekian teman-teman dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, ya tentu saja panjenengan kami doakan seger waras, sehat walafiat, rezeki berkah, keluargane mantra, anak soleh solehah, urip istiqomah, pungkasan husnul khatimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap.